Memelihara kelinci tentu merupakan hal yang menyenangkan. Hewan mamalia ini memang populer dijadikan sahabat. Selain jinak, ia juga memiliki tampilan yang mengemaskan. Seperti halnya di belahan dunia lainnya, mungkin hanya negeri tirai bambu ini yang mampu menghasilkan kelinci berkualitas baik secara kuantitas maupun kualitas. Kisah spektakuler budidaya kelinci pedaging yang dikembangkan masyarakat China hingga mendominasi pasokan daging kelinci di dunia dimulai pada tahun 1950. Saat itu, berbagai jenis kelinci dari luar negeri membanjiri China. Gu Zilin, seorang peneliti dari Institut Pertanian Universitas Yabei, Beijing, China, pada tahun 2001, ia meletakkan hasil risetnya tentang peternakan kelinci di China dalam artikel Review Rabbit Breeding in China. Review Rabbit Breeding in China, Zilin mengkaji pengalaman pemeliharaan kelinci domestik di China. Hasilnya, peternakan kelinci memiliki keuntungan yang ekonomis dari daging, bulu dan hasil lainnya di sana. Ia memberi catatan khusus, Anggora adalah penghasil bulu yang paling banyak diminati. Pemerintah China pun segera memfasilitasi belanja pengimpor swasta untuk terlibat dalam memberikan bantuan kelinci dari beberapa negara seperti Inggris, Jepang, dan Hungaria. Kelinci Anggora yang didatangkan dari Jerman dan Prancis yang memang sangat diminati peternak karena kualitas bulunya yang baik. Pemerintah China di jenis kelinci besar dari Jepang, Selandia Baru, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, Denmark, dan lain-lain. Kelinci penghasil fur jenis Rex dari Amerika Serikat juga banyak didatangkan semenjak tahun 1980-an. Masuknya beragam impor kelinci tersebut membuat kelinci lokal China seperti jenis Taihang, Saibei, Fujian, Anyang, dan lain-lain berkembang lebih variatif karena perkawinan silang. Upaya untuk meningkatkan pencapaian ini membuat kelinci semakin berkembang pesat dibandingkan dengan kelinci pedaging. Pesatnya perkembangan ternak kelinci juga didukung fakta bahwa masyarakat setempat sangat menggandrungi kelinci. Kemudian pada 1980, kerjasama ekonomi dan teknologi di bidang peternakan kelinci dengan pemerintah Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat dilaksanakan di Jiangsu, Shandong, China. Kerjasama ini memperkenalkan model peternakan baru dan teknologi canggih untuk mengelola kelinci beserta hasil-hasilnya. Dan pada 1988, China menjadi tuan rumah pada konferensi tingkat dunia yang keempat, Konferensi Sains Kelinci Dunia keempat. Gu Zilin mengubah wajah China hingga kini karena penelitiannya memang dihargai oleh pemerintahnya. Penelitian ini bertujuan melakukan karakterisasi produksi dan reproduksi kelinci hibrida Haile KBCCD, hibrida Haikol PAPB, dan NZWNN. Penelitian dilakukan di laboratorium ternak kelinci di Balai Penelitian Ternak. Kelinci hibrida Haikol PAPB, kelinci hibrida Haile KBCCD, dan NZWNN yang rumpun kelinci memiliki kemampuan reproduksi dan kemampuan mengasuh anak mothering ability yang baik pada kondisi iklim tropis. Kata kunci Ferenstad, hibrida, produksi, Haile, Haikol. Pertumbuhan penduduk yang pesat pada abad ini menimbulkan konsekuensi meningkatnya kebutuhan pangan termasuk daging. Pemenuhan kebutuhan melalui ternak ruminansia memerlukan waktu yang lama karena selang generasinya cukup panjang. Sapi dan kerbau 18 bulan, kambing dan domba 8 bulan, dan reproduksi yang sedikit sapi dan kerbau dengan liter size 1 ekor, kambing dan domba dengan liter size 1,6 ekor. Oleh karena itu diperlukan ternak selain ruminan, yaitu kelinci yang dapat berkembang biak dengan cepat dalam waktu singkat. Magnet et al. 2013. Kelinci sebagai alternatif penghasil. Kelinci sebagai alternatif penghasil daging masih belum tersedia dikarenakan belum adanya pembibitan yang memadai.
Pemenuhan kebutuhan daging yang coba dipecahkan dengan peningkatan produksi ternak kelinci mendorong industrialisasi yang pada gilirannya menuntut pemeliharaan yang intensif. Bibit yang baik akan memberikan respons yang cukup pada lingkungan yang sesuai. Pembentukan bibit kelinci pedaging banyak deal. Jumlah anak lahir, jumlah anak sapi sampai umur potong. Persilangan ternak kelinci bertujuan untuk meningkatkan produktivitas induk melalui peningkatan jumlah litter size dan bobot liter pada saat lahir dan sapi. Persilangan ternak kelinci telah banyak dilakukan pada skala industri di beberapa negara seperti Italia, Prancis, China, Mesir, Belgia, Meksiko, dan Amerika. Program persilangan ternak kelinci umumnya menggunakan metode three-way crossbreeding, di mana persilangan pertama dilakukan antara dua bangsa. Terpilih untuk memperoleh induk-induk silangan yang memiliki reproduktivitas superior, melalui pemanfaatan efek heterosis yang tinggi, selanjutnya menyilangkannya dengan pejantan bangsa ternak yang memiliki sifat pertumbuhan baik Baselga eta. Perkembangan ternak kelinci di Indonesia meningkat pesat, terutama di sentra-sentra produksi kelinci, mendorong peningkatan permintaan bibit kelinci. Selama ini peternak belum mampu melakukan pembibitan, sehingga terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan bibit Raharjo 1987. Selain itu, daerah-daerah sentra produksi semakin bertambah seperti di Jawa Barat Lembang, Bogor, Sukabumi, Jawa Tengah, hampir semua kabupaten, di Yogyakarta Kaliurang, Kulon Progo, Sleman, Bantul, dan Jawa Timur Batu, Malang. Pada tahun 2012, Balitnak melakukan importasi kelinci Haikol dari Prancis. Kelinci Haikol yang tersedia adalah parent stock pejantan A dan parent stock betina B Lenoir et al. 2012. Pada tahun 2013 dilakukan importasi kelinci Haile dari China. Kelinci Haile yang diimpor adalah Parensen. Kelinci Haikol dan Haile memperlihatkan produktivitas induk dan pertumbuhan anak yang lebih baik dibandingkan dengan kelinci New Zealand White. Keragaman semua sifat yang diamati pada masing-masing rumpun mas. Persilangan kelinci Haikol PAPB dan New Zealand White Enen memberikan penampilan reproduksi induk yang tidak berbeda antara tetua dengan persilangan resiprokalnya PAN dan NPB, tetapi pertumbuhan keturunan PAN memiliki nilai heterosis yang lebih baik dibandingkan dengan sehingga kelinci Persi. Pembentuk kelinci kuat, kelinci unggul adaptif tropis. Begitu pula dengan kelinci Haile dan New Zealand White yang memberikan penampilan induk tidak berbeda, dan kelinci persilangan Caya BN memberikan nilai heterosis positif dibandingkan. Persilangan ini akan dilanjutkan dengan mengevaluasi hibrida Haikol PAPB, hibrida Haile KABCCD, dan menyilangkan resiprokal dengan kelinci NZWNN untuk mengetahui pengaruh lingkungan pada kelinci hibrida. Karena tetua Haikol dan Haile adalah kelinci parent stock yang harus diimpor, baik dari per. Dari hasil riset ini, mampu menciptakan kelinci pedaging dengan kualitas terbaik. Dengan jenis yang unggul lebih besar, sehingga menghasilkan daging yang lumayan besar. Di pabrik ini, kelinci ditermakan untuk kebutuhan daging bulu dan kulit. Kelinci yang sudah memiliki bobot dan umur akan dipanen untuk disebelah. Inilah proses penyembelihan dan pengulitan pengolahan kelinci. Negara China termasuk negara produsen di komoditas daging kelinci, salah satu negara yang terbaik untuk urusan daging kelinci. Daging kelinci yang sudah selesai dibersihkan akan diseleksi kembali untuk mengecek kualitas daging dan kebersihannya.
Daging kelinci ini akan diolah menjadi berbagai olahan, tentu sahabat sudah tahu. Sebelum diolah daging kelinci dicek kembali kualitas dagingnya. Setelah lolos steril dari virus dan bakteri berbahaya, daging kelinci dikemas. Cara pengemasan daging kelinci ini tidaklah sembarangan, harus bersih dengan panduan alat. Ketelitian ini dilakukan supaya aman dikonsumsi oleh konsumen. Proses pengemasan dilakukan dengan mesin modern, sehingga hasil maksimal. Setelah selesai dikemas, daging kelinci siap dipasarkan dan dinikmati oleh konsumen. Terima kasih sahabat Ananda sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Waktunya pamit undur diri, dah sampai jumpa lagi.